Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo, kembali lagi di kelas online. Kami di sini akan menjelaskan tentang sel tumbuhan. Dalam biologi diajarkan oleh guru SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara secara ringkas dan singkat. Seperti halnya organisasi, tubuh kita juga tersusun dari bermacam-macam organ. Struktur kehidupan dimulai dari unit terkecil yang disebut dengan sel. Sel yang struktur dan fungsinya sama disebut dengan jaringan, dan beberapa jenis jaringan akan membentuk organ. Sel tidak dapat dibagi menjadi bagian lebih kecil dan tidak dapat berdiri sendiri. Sel juga merupakan kesatuan fungsional kehidupan di mana sel dapat melakukan proses kehidupan seperti perombakan, sintesis, respirasi, dan lain sebagainya. Sel dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik yaitu tidak memiliki membran inti, di mana dia itu seperti bakteri dan alga biru. Sedangkan sel eukariotik yaitu dia memiliki pelindung sel yang memiliki material inti. Sel dibedakan menjadi tiga bagian utama, yaitu membran plasma, sitoplasma, nukleolus atau inti. Plasma yang berada di luar inti yaitu sel sitoplasma. Sedangkan plasma yang di dalam inti sel disebut dengan nukleoplasma. Nukleus plasma dan sitoplasma disebut dengan protoplasma. Protoplasma adalah cairan kental yang dihasilkan dari air, karbohidrat, garam, mineral, dan vitamin. Jaringan-jaringan yang dipelajari dalam ilmu biologi disebut dengan histologi. Jaringan-jaringan tersebut adalah meristem, parenkim, sklerenkim, Kolenkim, epidermis, dan jaringan pengangkut. Kita sudah ada contoh karya dari siswa SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara, yaitu sel tumbuhan. Yang kita diketahui di sini yaitu yang pertama ada retikulum endoplasma atau halus yang fungsinya sebagai pembentukan lemak dan karbohidrat. Terus yang kedua ada peroksisom, yaitu di mana fungsinya memecahkan asam lemak dan berkontribusi dalam penyerapan cahaya. Di sini ada juga amiloplasma, yaitu sebagai membentuk dan menyimpan amulium. Di sini ada nukleus, di mana mengendalikan proses metabolisme sel. Dan di sini ada bentuknya bulat, yaitu yang disebut dengan nukleolus, di mana di sini membantu sintesis dan produksi ribosom. Di sini ada sitoplasma, di mana membantu sel tumbuhan mempertahankan bentuknya tempat organel sel. Di sini ada Golgi apparatus, di mana mengolah serta melakukan modifikasi protein. Jadi di sini ada membran sel, yaitu mengendalikan keluar atau masuknya dari atau ke dalam sel. Di sini juga ada kloroplas, yaitu tempat berlangsungnya fotosintesis. Dan di sini ada nuclear envelope, yaitu melindungi DNA di dalam nukleus dari zat di sekitarnya. Di sini ada juga yaitu retikulum endoplasma yang kasar, yaitu membentuk protein. Di sini ada juga vakuola, yaitu tempat penyimpanan air dan zat-zat terlarut seperti enzim, lipid, alkaloid, dan mineral. Di sini juga ada ribosom, yaitu tempat sintesis protein. Dan di sini ada mitrokobulus, yaitu adalah jalur pergerakan organel yang memiliki molekul motor. Dan di sini ada mitokondria, yaitu pusat respirasi seluler yang menghasilkan banyak energi. Dan di sini adalah yang terakhir adalah dinding sel, yaitu dinding yang sangat melindungi sel di dalamnya. Itu aja yang kami ketahui tentang sel tumbuhan dalam biologi SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. See you di kelas online selanjutnya.